Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 7, yaitu menerima kodok dan qadar. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami makna kodok dan qadar. Kemudian kita akan melihat contoh-contohnya dan kita juga akan mempelajari hikmah dari mempelajari kodok dan qadar. Anak-anakku bisa melihat atau membuka buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti halaman 65. Mari kita amati gambar berikut. Pertama adalah gambar seorang bayi, ini baru saja dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah gambar matahari terbit dari sebelah timur. Ada seorang anak yang mengikuti lomba. Dan yang gambar yang terakhir adalah kelompok sekolah yang menang sepak bola antar sekolah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kodok. Sebelumnya kita perhatikan dulu cerita berikut ini. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi di tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, ini yang B, memahami arti kodok dan qadar. Apakah kamu sudah cermati cerita di atas? Ya, tadi kita sudah baca bareng-bareng ya. Apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Ya, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi. Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya ketentuan lain. Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang ke-6? Anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman yang ke-6? Rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir adalah percaya kepada kodok dan qadar. Peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh kodok. Untuk itu, marilah kita pahami makna kodok. Kodok adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kodok dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Laut Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia ataupun kapan
dunia ini akan kiamat. Baik, kita lihat contoh-contoh kodok. Suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh kodok bagi berikut. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Ini adalah contoh kodok. Kemudian yang kedua, kematian pasti datang. Nah, ini juga tidak bisa dihindari ya, kematian. Kemudian bumi serta planet-planet lain berputar sesuai porosnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kodok. Itu suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda, merupakan suatu contoh kodok. Hikmah beriman kepada kodok. Seorang yang beriman kepada kodok akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, dia akan datang ke sekolah atau kegiatan lainnya dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal lain yang positif. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Berapapun yang diberikan selalu disyukuri. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi dimanapun berada tidak bersifat sombong. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang ketujuh terakhir, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Ya, itulah contoh orang yang beriman kepada kodok dan qadar, memiliki perilaku 7 tersebut. Nah, mari kita biasakan untuk selalu meyakini dan memahami makna kodok. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.